Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini gue pengen bahas sedikit tentang keresahan gue juga mengenai apa yang udah disampaikan sama netizen di komen-komen gue juga gitu ya. Dan mereka pada ngejelek-jelekin sinetron Indonesia ya maksud gue ya. Tapi sebelumnya ya seperti biasa intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Tujuh. Oke, 67 lagi. Road to 200.000, right? Ini bukan foto, Pak, ini video. Dodol. Nanti Ara juga bikin channel Asep Siletup. Gak jelas ini. Ya, unsubscribe. Ngurangi, Pak. Iya, turun. Persenan dari 200.000. Ini meja masih kosong nih. Meja masih kosong. Kalau udah 200 tetap kosong sih. Manja. Woi. Subscriber Very amazing. Anjir. 200 sepatah men. Sarangnya apa? Gak jelas sumpah. Gak jelas. Sing dijauhkeun. Bukan mau membela salah satu dari dua ini, dari antara netizen atau sinetron Indonesia ya. Gue di sini cuma pengen ngebahas aja. Kemarin ya banyak banget komen-komen di YouTube gue dan juga YouTube teman-teman gue yang lain gitu, youtuber yang lain juga yang mengenai editing juga gitu ya. Ada yang komen-komen kayak begini. Kok kenapa sinetron Indonesia sampah ya? Kenapa sih pada jelek gitu ya? Gitu. Gue sebenarnya miris aja sama netizen yang kayak begini. Mereka nggak paham. Mereka juga mungkin tahu ya, tapi ya kenapa pada masih ngeluarin statement seperti itu ya Pak? Jadi lu jangan meremehkan film-film sinetron yang ada di TV negara tercinta kita ini. Di belakang proses produksi itu juga sama susah Pak. Dan lu ngomong kayak begitu tapi emak-emak lu masih pada nontonin film-film itu gitu loh ya. Jadi Bang Tara pun pernah bilang kemarin ya, di Indonesia kalau terlalu idealis bakal entet ya, bakal mati gitu ya. Udahlah ikutin TV lain aja, masukin sinetron lawak-lawak, sinetron India, Korea atau Turki, atau acara setan-setanan, reality fake show dijamin bangkit. Lu maksudnya reality fake show kalau nggak tahu ya, acara-acara settingan gitu kan, cinta-cintaan yang settingan itu bakal laku di negara kita ya. Uang pasarnya begitu. Jangan dengerin lah yang ngeluh TV itu bobrok. Tapi orang yang bikin kayak begitu siapa? Ya penontonnya kita-kita juga gitu loh. Toh emak lu masih pada nonton, lu sendiri juga masih pada nonton ya kan? Ya gimana lagi gitu ya. Kemarin gue lihat juga info ini, tak mampu bersaing, Net TV siapkan opsi PHK massal. Jadi kemarin gue lihat kabarnya tapi nggak terlalu detail juga bahwa Net TV turun ya, sedang turun gitu. Dan gue salut banget sama Net TV. Sinetron Oke Jack aja yang sekarang udah nggak ada lagi. Oke Jack aja tuh ngeluarin HP Oke Jack itu aplikasinya itu motion tracking di After Effects. Gila nggak tuh? Itu lama pasti editingnya dan ya kualitasnya bagus gitu. Ya lu bisa lihat ini. Gue tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan sinetron Indonesia ya. Jadi kita tonton dulu sampai habis ya. Ya kasus-kasus kayak gini orang-orang Indonesia malah ngetawain gitu, malah ngetawain lah kok sampah banget lah. Ya lu nggak tahu sendiri belakang layar ya, setiap hari yang namanya sinetron setiap hari produksi, maksudnya tayang setiap hari gitu sinetron dalam durasi 1 jam mungkin ya. Ya intinya mereka produksi gila-gilaan untuk tayangan yang emak lu nonton setiap hari gratis ya kan, gratis nontonnya maksudnya ya. Jadi gua kemarin aja di Lanpros aja punya 2 editor yang mungkin sekarang udah 3 editor ya di rumahnya. Kemarin gua main ke rumah di Lanpros, gua lihat dia produksinya gila-gilaan untuk YouTube, tayang setiap hari, dia upload setiap hari ya kan.
10 menit videonya, 10 menit video 10 menit aja pakai editor segitu dan editing setiap hari ngupload itu YouTube di Lanpros loh ya. Dan apalagi ini gitu film lu pakai crane, pakai kamera cinema gede, pakai kru banyak ya, lu kira bikin film kayak gini gampang? Dan ya penontonnya sendiri pengen nonton tiap hari. Ya gak mungkin lah bikin yang bagus gitu. Dan banyak yang bilang di komen juga ya yang kayak begitu-begitu kemarin gitu ya. Banyak editor Indonesia kok sinetronnya jelek sih, kok sinetronnya sampah sih gitu. Ya pikiran positif gua, mereka juga editor yang jago pak, mereka juga VFX artis yang jago pak. Ya mereka kan dituntut waktu untuk kejar tayang. Ya lu kira kasus kayak begini kejadian karena apa? Ya pasti karena waktu terburu-buru gitu. Contoh kasus gue kemarin pernah tuh ngupload video yang mana copyright kan, buru-buru gue langsung delete YouTube, gue langsung edit ulang. Yang copyrightnya gue udah beres kok, udah di render, gue mau upload lagi yang diupload yang pertama gitu. Ya kan, tapi emang di dunia profesional seharusnya ya bagus gitu. Tapi ya namanya juga buru-buru gitu. Gue memaklumi, bukannya menghina lu, bukannya meledek gitu. Coba lu ada di posisi mereka juga bukan editor kacang yang di hire sembarangan, enggak lah pak. Mereka juga orang-orang yang jago lah. Sekarang kita lihat ini. Nah, lu kira ini sinetron produksi kayak gini kepengen siapa? Ya lu aja penontonnya masih banyak, ya udah. Penontonnya banyak ngapain bikin yang susah gitu kan? Ya sementara yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Duit. Jadi gini ya, ada suatu kalimat yang gue simpen juga ya, gue nonton kemarin di Remo TV, bahwa zaman dulu tahun 1800-an ada suatu museum yang terkenal banget, yang ramai banget gitu kan, yang didirikan oleh si Phineas Tyler Barnum ini. Dan museum ini terkenalnya bukan karena sejarahnya ya, kalau nggak salah ya. Terkenalnya tuh bukan karena sejarahnya, bukan karena isinya, tapi karena ada suatu acara yang di sana menampilkan orang-orang cacat, show apa pokoknya bikin show ya, orang-orang cacat kayak begitu. Jadi mereka mengambil iba dari masyarakat. Ya jadi si museum itu terkenalnya karena itu, bukan karena museumnya. Dan si Phineas Tyler Barnum ini sebagai pemiliknya, pendirinya, dia kan bikin acara sampah nih ya, bisa dibilang acara sampah gitu ya. Dan dia juga bilang, mengeluarkan kalimat yang kayak begini, ini keren banget nih. Kalau dengan membangun kota dan memakmurkan tetanggaku bisa mendatangkan profit bagiku, maka keinginanku untuk melakukannya bakal menjadi lebih kuat 2 kali lipat. Ya sama kasusnya kayak YouTuber juga gitu ya. Kalau dengan bikin konten yang keren, yang bagus, yang luar biasa, bisa bikin profit ya, bikin hasil ya, bukan semata-mata uang sebenarnya. Semua orang juga butuh uang gitu, jangan munafik lah ya. Pasti butuh duit ya, nyari AdSense gitu kan ya. Nah, ya kalau ya ini aja contohnya gitu ya. Zaman dulu udah ada yang kayak begini gitu ya. Bikin acara begini bisa dapat duit gede, untuk apa bikin yang susah gitu. Gue juga kemana sempat ngobrol sama Dylan Rose waktu gitu ke rumahnya ya. Ya sebenarnya mereka juga pengen bikin konten-konten bagus pak. Dylan Rose aja di awalnya kan sering ngeluarin editan-editan ya kan, biar lebih variatif aja ya. Tapi kan gue tanya ya, dia upload tiap hari gitu kan ya. Ya balik lagi dia bilang semua orang juga butuh uang pak. Jadi ya acara itu sendiri masih ada karena ada penontonnya gitu aja simpelnya. Lu orang pada apa ngejelek-jelekin sinetron Indonesia, lu sendiri yang nontonnya gitu ya. Ya ratingnya masih gede, ya untuk apa bikin yang susah gitu kan ya. Ya itu aja sih gue yang pengen sampein ya. Gue lihat sinetron kayak gini ya. Dan BTW fakta uniknya, bukan unik juga sih, sinetron Azab itu syutingnya deket tempat tinggal gue ya. Kalau lu orang-orang Cipanas mungkin tahu ada Gunung Kasur ya, dan syuting Azab itu di Gunung Kasur. Ya mungkin lu pernah nonton episode-episodenya yang ada di kayak hutan-hutan Forbidden Forest kayak begitu. Ya gue juga pernah foto di sana, ini fotonya BAM ya. Nah itu adalah tempat syuting Azab juga ya. Jadi itu dekat lu orang Cipanas mungkin lu lihat di Gunung Kasur ya, ada itu syuting Azab ya. Jadi ya semuanya juga balik lagi ke duit pak. Kalau dengan bikin konten yang bagus, lu bisa dapat profit yang besar ya, mereka juga bakal bikin sih, gue yakin bikin yang bagus ya. Net aja nih, net yang udah berusaha bikin bagus turun ratingnya pak, bukan turun ya, nggak kayak yang acara-acara sampah gitu laku gitu ya. Balik lagi ke duit sih ya,
konten creator juga. Gue pernah denger juga podcastnya Peter McKinnon bareng si Mati ya temennya. Dia bilang bahwa kita emang ketekan sama algoritma, kita ketekan sama keadaan gitu ya. Semua orang juga butuh duit ujung-ujungnya. Dia juga ngupload seminggu 3 kali ya karena algoritmanya harus kayak begitu. Coba kalau dia juga pernah bilang, coba kalau 2 minggu sekali bisa upload dan masih aman gitu ya, itu bakal menjadi konten yang sangat luar biasa gitu. Tapi sekarang udah gak bisa pak. Dulu zamannya Tarars Movie aja di YouTube itu nguploadnya jarang banget, tapi ya kata dia dulu itu udah cukup profit gitu, udah profit gitu, bisa beli alat apa ini itu bisa cukup ya. Tapi sekarang sorry banget ini gue tidak berpihak kemanapun ya. Jadi gini, gue cuma ngeluarin aja apa yang gue pengen ngomongin. Dan komen-komen yang di komentar gue stop aja bilang lu wah sinetron Indonesia kok gini, ini banyak kreator yang jago, lu coba ngedit di TV ini. Jangan gitu pak. Kalau mereka disuruh kejar tayang setiap hari tayang, sama hasilnya bakal gitu juga ya kan. Bikin film itu nggak bisa cepat pak ya. Oke, masih bantu nonton video ini. Sorry banget kalau misalkan ada yang salah dan ada yang tersinggung. Gue nggak niat untuk nyinggung apapun. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. And down.